Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdin SKM MKes, salah satu dosen pada program studi kesehatan masyarakat Sekolah Tinggi Kesehatan Negeri Husada Sumbawa. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Gizi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. CPMK setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dasar gizi kesehatan masyarakat. Saya akan mendeskripsikan gambaran umum tentang mata kuliah gizi kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester yang terdiri dari 14 kali pertemuan teori dan ditambah 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setelah mengikuti mata kuliah gizi kesehatan masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar gizi kesehatan masyarakat. Berikut saya akan mendeskripsikan materi pembelajaran yang akan saya berikan pada mahasiswa. Yang pertama, konsep dasar gizi kesehatan masyarakat. Yang kedua, zat gizi makro. Kemudian yang ketiga, zat gizi mikro. Yang keempat, metode penilaian status gizi. Yang kelima, gizi pada masa prakonsepsi. Yang keenam, gizi pada ibu hamil. Yang ketujuh, gizi pada ibu menyusui. Yang kedelapan, gizi pada bayi. Yang kesembilan, gizi pada balita. Yang ke-10, gizi pada anak sekolah. 11, gizi pada remaja. Yang ke-12, gizi pada dewasa. Yang ke-13, gizi pada lansia. Yang terakhir, masalah gizi di Indonesia. Berikut saya akan mendeskripsikan rincian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah gizi kesehatan masyarakat. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang zat gizi makro. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan zat gizi mikro. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan metode penilaian status gizi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan gizi pada ibu hamil. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang gizi pada ibu menyusui. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan gizi pada bayi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan gizi pada balita. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan gizi pada anak sekolah. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan gizi pada remaja. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan gizi pada dewasa. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan gizi pada lansia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang masalah gizi di Indonesia. Untuk sistem pembelajaran yang kami gunakan di STIKes Gria Husada Sumbawa, perkuliahannya perkuliahan tatap muka. Kemudian metode yang saya terapkan dalam mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, memberikan tugas pada mahasiswa. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya menyiapkan bahan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester
atau RPS. Untuk sistem penilaian terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama kehadiran, yang kedua kuis, yang ketiga keaktifan, yang keempat tugas, yang kelima ujian tengah semester, yang keenam ujian akhir semester. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran gizi kesehatan masyarakat. Mari kita saksikan. Gimana kabarnya? Baik. Selamat siang menjelang sore. Ya. Kita masuk kembali ya dengan kerja gizi kesehatan masyarakat kan. Hari ini ada berapa orang yang masuk? 2. Oke. Kita masuk ke materi kita ya. Gizi kesehatan masyarakat ya. Kalian tahu gizi kesehatan masyarakat? Gizi kesehatan masyarakat yaitu yang berfokus pada populasi yang memantau pola makan, status gizi dan kesehatan, program pangan dan gizi, serta memberikan peran kepemimpinan dalam menerapkan prinsip kesehatan masyarakat. Oke, mari kita lihat pengertian gizi ya. Gizi itu adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Itu definisi daripada gizi ya. Mari kita lihat secara etimologi. Kata gizi itu berasal dari bahasa Arab yang berarti makanan ya. Kemudian pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi itu didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari proses pangan setelah dikonsumsi oleh manusia masuk ke dalam tubuh, mengalami pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, serta mengeluarkan zat-zat yang tidak digunakan. Kemudian berikutnya gizi dalam kesehatan masyarakat. Terkait erat dengan gizi kesehatan masyarakat adalah kesehatan gizi masyarakat yang mengacu pada sabang populasi ya. Jadi kalau kita bicara gizi kesehatan masyarakat itu kita bicara populasi yang lebih besar. Kita bicara masyarakatnya ya. Jadi gizi kesehatan masyarakat itu adalah gizi yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri ya. Itu namanya gizi masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi status gizi ya. Yang pertama itu faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampung air limbah ya. Ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi daripada status gizi itu sendiri. Kemudian ada faktor ekonomi ya. Di banyak negara secara ekonomi kurang berkembang ya. Sebagian besar penduduknya berukuran lebih pendek ya, karena gizi yang tidak mencukupi. Dan pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah
mempunyai ukuran badannya itu yang kecil. Jadi masalah gizi di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan mengenai kualitas dan kuantitas. Mari kita lihat kuantitasnya. Kuantitasnya itu menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuhnya ya. Kemudian kita lihat kualitasnya ya. Kualitasnya itu yang berhubungan dengan kebutuhan tubuh yang akan satu gizi, khususnya yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan dan pemeliharaan tubuh. Jadi kita lihat ya, kalau kita lihat kuantitas ini ya, dari kuantitas itu adalah banyaknya makanan ya. Kemudian kualitas ya, kalau banyaknya makanan otomatis harganya akan murah ya. Kalau kita lihat di kualitasnya, kalau kita beli makanan yang berkualitas, otomatis makanan itu akan mahal ya. Atau kalau dia berkualitas pasti dia lengkap kandungan gizinya. Kemudian ada faktor sosial budaya. Sifat yang diharuskan itu memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak itu sendiri ya. Jadi keadaan gizi itu sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewarisnya. Sifat di negara-negara berkembang memperlihatkan perbaikan gizi pada tahun-tahun terakhir ya. Yang dibagikannya perubahan tinggi badan yang jelas. Ini faktor budaya. Kemudian ada faktor keturunan ya, faktor biologisnya ya. Jadi hampir mirip tadi ya dengan faktor sosial budaya. Kemudian kita lihat akibat yang ditimbulkan karena gizi yang salah. Jadi gizi yang salah berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental, perkembangan fisik, produktivitas, dan kesanggupan kerja manusia. Jadi gizi yang salah itu diderita pada masa periode dalam kandungan, periode anak-anak, menghambat kecerdasan anaknya. Jadi anak yang menderita gizi salah tingkat berat mempunyai otak yang lebih kecil daripada ukuran otak rata-rata ya, dan mempunyai sel otak yang kapasitasnya 15 sampai 20% lebih rendah dibandingkan dengan anak yang bergizi baik. Ini akibat yang ditimbulkan karena gizi yang salah atau disebut malnutrisi ya. Kemudian kita lihat cara perbaikan gizi ya. Ada beberapa ya. Yang pertama itu kebutuhan energi yang dan zat gizi yang ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin dan aktivitas fisik ya. Ini cara yang pertama. Terus yang kedua, susunan menu seimbang ya, yang berasal dari makanan yang beraneka ragam. Itu kedua. Terus yang ketiga, meningkatkan kadar HB dilakukan dengan memberikan makanan sumber zat besi ya. Kalau orang anemia itu HB-nya di bawah berapa? HB-nya di bawah 11 ya. Jadi kemudian yang keempat itu selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C. Makanan yang mengandung vitamin C itu seperti apa? Pepaya, jeruk, nanas, pisang, sawo, sukun. Itu makanan yang mengandung vitamin C ya.
Kemudian kita lihat penanggulangan masalah gizi. Penanggulangan masalah gizi kurang itu yang pertama. Yang pertama, upaya pemenuhan persediaan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Ini cara penanggulangan gizi kurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, meningkatkan usaha perbaikan gizi keluarga atau disingkat UPGK. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari tingkat pos pelayanan terpadu atau disebut posyandu hingga puskesmas dan rumah sakit. Kemudian yang berikutnya, peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, biasa disingkat itu SKPG. Kemudian berikutnya, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat sendiri. Kemudian yang berikutnya, peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas. Kemudian yang berikutnya, intervensi langsung pada sasaran melalui pemberian makanan tambahan atau disebut PMT. Kemudian yang berikutnya, peningkatan kesehatan lingkungan. Kemudian berikutnya, upaya fortifikasi bahan pangan dengan vitamin A, iobium, dan zat besi ya. Kemudian yang berikutnya, upaya pengawasan makanan dan minuman. Kemudian berikutnya, upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi ya. Itu adalah. Kemudian kita masuk ke yang kedua ya. Ini penanggulangan masalah gizi ya. Tadi kita bahas penanggulangan masalah gizi kurang. Sekarang kita akan masuk ke yang nomor 2, itu penanggulangan masalah gizi lebih ya. Jadi yang pertama itu penilaian status gizi secara langsung ya. Jadi yang pertama itu adalah antropometri. Jadi antropometri itu artinya ukuran tubuh manusia ya, ditinjau dari sudut pandang gizi ya. Maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam ukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat tubuh. Contoh, kalau kita mau melihat ibu hamil itu kekurangan energi kronis, kita harus mengukur apanya? Kalau kita mau melihat mau cek ibu hamil yang kekurangan energi kronis itu, apanya yang kita ukur? Kita ukur pakai lila ya. Kalau lila ya, kita ukur pakai lila ya. Apabila ibu hamil itu lilanya kurang dari 23,5, maka ibu hamil tersebut mengalami kekurangan energi kronis atau biasa disebut ya. Kemudian ada klinis ya. Tadi antropometri ya, secara langsung ya. Kemudian ada klinis. Klinis itu pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat ya. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan seperti
kulit, mata, rambut, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu biokimia. Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urin, tinja, ya. Ini secara biokimia. Kemudian penilaian status gizi secara tidak langsung itu melalui survei konsumsi makanan. Jadi survei konsumsi makanan itu adalah metode penentuan status gizi secara langsung, ya, dan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi, ya. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Ini penilaian status gizi secara tidak langsung. Kemudian permasalahan gizi masyarakat, ya. Ada penyebab langsung, ya. Penyebab langsung, ya. Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang, ya. Tingginya gizi kurang tidak hanya dikarenakan asupan makanan yang kurang, tetapi juga penyakit, ya. Anak yang mendapat cukup makanan tetapi sering menderita sakit, pada akhirnya dapat menderita gizi kurang, ya. Demikian pula pada anak yang tidak memperoleh cukup makan, ya, maka daya tahan tubuh akan melemah dan akan mudah terserang penyakit, ya. Ini penyebab langsung, ya, permasalahan gizi dan masalah muslim. Kemudian ada penyebab tidak langsung, ya. Yang pertama itu pangan keluarga yang kurang memadai. Setiap keluarga yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup baik, jumlah maupun mutunya. Kemudian yang berikutnya, pola pengasuhan anak kurang memadai. Setiap keluarga dan masyarakat diharapkan dapat menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar tumbuh kembang dengan baik, fisik, mental, dan sosial. Kemudian pelayanan kesehatan dan lingkungan, ya, kurang memadai. Sistem pelayanan kesehatan yang ada diharapkan dapat menjamin penyediaan air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan. Ini penyebab tidak langsung. Mari kita lihat yang berikutnya, pokok masalah di masyarakat. Pokok masalah di masyarakat itu kurangnya pemberdayaan keluarga, ya, dan kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat berkaitan dengan berbagai faktor langsung maupun tidak langsung. Kemudian akar permasalahannya itu kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga, ya, serta kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya masyarakat terkait dengan meningkatnya pengangguran, inflasi, dan kemiskinan yang disebabkan oleh sistem ekonomi. Ini akar permasalahannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.
Atau di sini ada pertanyaan? Gimana cara penilaian status gizi secara langsung? Penilaian status gizi secara langsung itu ada 3 ya. Yang pertama penilaian status gizi secara antropometri. Contohnya tadi kita misalnya kalau kita mau melihat ibu hamil itu cek, kita harus mengukur bilanya, lingkar dengan atas ya. Apabila ibu hamil yang mengalami cek, maka lilanya itu di bawah 23,5 cm ya. Itu antropometrinya ya. Kemudian ada klinis ya. Klinis itu kita mengukur pemeriksaan ini itu adalah metode yang digunakan untuk menilai status gizi masyarakat ya. Jadi metode ini didasarkan atas perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi ya. Hal ini dapat dilihat pada jaringan kulit, mata, dan dalam tubuh. Kemudian ada biokimia. Biokimia itu kita di laboratorium ya, cek secara laboratorium ya. Yang diambil itu adalah darah, urin, dan ginjal. Itu penilaian status gizi secara langsung. Kemudian yang kedua penilaian status gizi secara langsung itu survei konsumsi makanan. Jadi kita lihat ya makanan apa saja yang dimakan satu bulan sebelum dia misalnya dia isi kurang atau isi lebih ya. Itu oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini saya akhiri. Bila sudah kembali saya, assalamualaikum.